Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Edi Mahmudri dari Prodi Teknik Listrik Bekasi. Di sini saya akan mempresentasikan sejarah singkat persiapan kemerdekaan Indonesia yang berjudul Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau bisa disingkat BPUP. Pendahuluannya, pengertian BPUPKI, latar belakang pembentukan BPUPKI, tujuan dari BPUPKI. Pengertian BPUPKI adalah singkatan dari Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI adalah badan hukum yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang Indonesia pada tahun 1945. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dari seluruh rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan, di mana latar belakang pembentukan BPUPKI yaitu menjadi upaya Jepang agar Indonesia tidak melakukan perlawanan terhadap Jepang dan turut membantu Jepang melakukan itu. BPUPKI dibentuk dengan tujuan melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka mendapatkan pendapat dari seluruh rakyat Indonesia terkait perumusan kemerdekaan. Badan ini bertugas untuk menggali aspirasi masyarakat Indonesia dan merumuskan dasar negara yang akan menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Pembentukan BPUPKI terbentuk pada tanggal 29 April 1945 dan diresmikan pada tanggal 28 Mei 1945 di Gedung Sultan Jalan Pejamban atau sekarang bisa dikenal dengan Gedung Departemen Luar Negeri Jakarta. Inisiator dan motivasi di balik pembentukannya yaitu menarik simpati rakyat Indonesia untuk membantu Jepang dalam melawan itu. Kala itu Jepang menjanjikan kemerdekaan dan melaksanakan politik kolonial pada 1 Maret 1945, mempelajari dan menyelidiki suatu hubungan dengan pembentukan negara Indonesia Merdeka atau mengenal tata pemerintahan Indonesia Merdeka. Anggota BPUPKI terdiri dari 9 orang, di mana masing-masing mempunyai jabatan. Yang pertama ada Insinyur Soekarno sebagai ketua, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua, yang ketiga ada Mr. Raden Ahmad Subarjo Djoni Surjo sebagai anggota, yang keempat ada Mr. Profesor Muhammad Yamin Ishak sebagai anggota, yang kelima Kiai Haji Abdul Wahid Hasim, 6 Abdul Kahar Muzakir, 7 Raden Abdi Husnul Sirosyeso, yang ke-8 Haji Abu Salim, yang ke-9 Mr. Alexander Andres Marami. Sidang pertama BPUPKI menghasilkan sidang rapat yang terdiri dari sidang tanggal 29 Mei 1945. Mr. Profesor Muhammad Yamin SH berpidato mengumumkan gagasan mengenai rumusan 5 aspek dasar negara Republik Indonesia. Yang pertama, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesetaraan rakyat. Yang kedua, sidang tanggal 31 Mei 1945, Profesor Mr. Dr. Supomo berpidato mengumumkan gagasan mengenai rumusan 5 prinsip dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan sosial. Sidang tanggal 1 Juli 1945, Insinyur Soekarno berpidato mengumumkan gagasan mengenai rumusan 5 dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila, yaitu kebangsaan Indonesia, internasionalisme dan perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan 5 ketuhanan yang Maha Esa. Sidang kedua BPUPKI yaitu pada tanggal 14 Juli 1945, sidang pleno BPUPKI menerima laporan
panitia perancang Undang-Undang Dasar yang dibacakan oleh Ketua Panitia sendiri, yaitu Insinyur Soekarno. Dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu pernyataan tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945, yang isinya meliputi wilayah negara Indonesia adalah sama dengan bekas wilayah Hindia Belanda dahulu, ditambah dengan Malaya, Borneo Utara atau sekarang adalah wilayah Sabah dan wilayah Sarawak di negara Malaysia, serta wilayah negara Brunei Darussalam, Papua Timur Portugis atau yang sekarang disebut wilayah negara Timor Leste, dan pulau-pulau di sekitarnya. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik. Bendera nasional Indonesia adalah Sang Saka Merah Putih. Bahasa nasional Indonesia adalah bahasa Indonesia. Pengaruh dampak BPUPKI yang terjadi pada di Indonesia, yaitu memainkan peran penting dalam perumusan dasar negara Indonesia dan menyediakan landasan untuk pembentukan negara merdeka. Konstitusi Republik Indonesia yang dihasilkan dari proses tersebut, termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, masih menjadi dasar hukum negara Indonesia hingga saat ini. Di sini dilampirkan dokumentasi pada saat sidang BPUPKI yang pertama dan yang kedua. Dan di sini anggota BPUPKI, 9 anggota BPUPKI. Dan ini adalah Panglima Jepang yang melantik anggota BPUPKI tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.